Kristus. Seyogyanya aku mengikuti teladan Kristus secara benar, utuh, dan berdampak. Karena aku telah dengan sadar memilih Kristus sebagai guru kehidupan. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, sabda Kristus. Barang siapa mengikuti jalan yang ditunjukkan Kristus akan beroleh selamat yang sejati. Dalam hidup keseharianku, tidak jarang aku hanya menjalani hidup Kristiani secara kalenderia. Artinya, pemahaman aku tentang makna dan cara hidup Kristen insidental, sewaktu-waktu saja, mengalir mengikuti kalender. Jika Natal tiba, aku larut dalam hiruk-pikuk persiapan dan perayaan Natal, beli baju baru, beli kue-kue Natal, dan merencanakan tujuan liburan akhir tahun. Demikian pula jika menjelang momen Paskah, ritual menerima abu di kening, puasa dan pantang sambil mewartakan apa yang jadi pantangan ke teman sekeliling, mengikuti misa Kamis Putih, misa Jumat Agung, misa Sabtu Vigili, dan diakhiri dengan misa perayaan Paskahnya. Prosesi Paskah yang panjang dan melelahkan kututup dengan mengikuti misa kenaikan Tuhan Yesus serta misa Pentakosta. Tak lupa berdoa rosario di Mei dan Oktober. Bertahun-tahun semuanya teratur menurut kalender liturgi kita. Semuanya baik adanya. Namun waktu belakangan ini, aku merasa ada yang perlu diperbaiki cara hidup beriman aku pribadi. Aku sadari sungguh hal ini, namun tak mengerti harus membenahi yang mana atau dari mana mengubahnya. Permenungan ini akhirnya aku mulai dengan retret pribadi, mengenang kisah kehidupanku 20-an tahun belakang ini. Aku mulai mengendapkan perjalanan hidup. Dari saat aku mulai mengalami masalah di mata, buta, frustasi, lalu bisa bertemu teman senasib, bangkit, dan berusaha menjadi terang bagi sesamaku. Tuhan Yesus menjadi inspirasi kebangkitanku. Sabda Tuhan Yesus sebagaimana tertulis dalam kitab Injil Yohanes bab 14 ayat 6, bahwa Dialah jalan kebenaran dan hidup, menggugah kesadaran yang mengungkap titik pandang untuk apa adanya, untuk hidup yang sedang dijalani. Fokus saja dengan kehendak Kristus, bukan kehendak sendiri. Jalan yang ditawarkan Tuhan Yesus terbentang mulai dari kelahirannya hingga ia bangkit, naik ke surga, serta memenuhi janjinya untuk memberi Roh Penolong kepada aku. Seluruh momen kehidupan Yesus adalah satu kesatuan yang utuh dalam visi Tuhan hadir ke dunia untuk menyelamatkan seluruh pendosa. 20-an tahun lalu, sebagai orang buta baru atau tunanetra total, aku pernah mati. Tak ada gairah hidup, tak punya teman atau sahabat, tak memiliki harapan. 20 tahunan lalu,
Hidup ini terasa hampa karena tercabutnya penglihatan ini. Hidup tak ada indah-indahnya, mengerikan. Memandang jari jemari sendiri pun aku tak mampu. Menggugah Tuhan akan ketidakadilan yang kualami ini pun terjadi. Sampai kapan belenggu kebutaanku ini akan patah dan aku bisa bebas merdeka seperti sebelum petaka ini meraja? Tak ada jawabnya. Hari-hari murung penuh tangis ratap mewarnai kehidupanku. 2 tahun penuh, waktu yang terasa sangat panjang dan membosankan bagiku. Siaran berita dan renungan dari pendeta mengisi hari-hari pencarian jalan keselamatan dari gelap maut ini. Kamarku seolah menjadi penjara. Siaran berita dari radio menjadi sahabat karibku. Doa adalah jawaban. Doa menjadi sarana pelepasan penat dalam penjara kebutaan. Sungguh, aku meminta Tuhan Yesus memerdekakan aku. Aku minta ditunjukkan jalan itu. Desember tahun 1998. Aku lupa tanggalnya. Teman-teman sekolah menjemput aku dan kami pun reunian. Dari mereka, aku mendapat semangat baru. Baru, ya, baru. Karena aku diberi kesadaran bahwa aku harus mencari jalan kemerdekaan melalui cara bergabung di komunitas tunanetra. Aku diperkenalkan kepada teman-teman tunanetra di LDD, sebuah yayasan sosial milik KAJ. Di sini saya lahir baru, hidup dengan aksara Braille, berjalan dengan alat bantu Witken, belajar komputer dan ponsel akses, yang mana aku dimampukan membaca layar dengan software khusus. Dan yang sangat aku syukuri, Tuhan Yesus mendengar doaku dengan mempertemukanku dengan pribadi-pribadi yang tepat. Dan tepat juga waktunya. Perlahan namun pasti, hidupku dipulihkan secara ajaib. Aku bisa merasakan mujizat Tuhan yang nyata, bukan berbentuk mujizat kesembuhan fisik, tapi kesembuhan batin, pemulihan semangat hidup, dan kemampuan melihat kebaikan dari tiap perjumpaan, dari yang ditawarkan kepadaku untuk dipelajari dan seyogyanya harus aku kuasai sebagai tunanetra baru. Semuanya tidaklah mudah bagiku, namun bersama Tuhan semuanya dimungkinkan terjadi. Kiranya tepatlah firman Tuhan yang tertulis di Amsal bab 27 ayat 17 yang berbunyi, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Dengan bergabung aktif dan proaktif di komunitas penyandang disabilitas, aku bisa menghayati firman Tuhan di atas. Sekiranya dulu aku menolak berkecimpung di komunitas, aku ragu aku bisa lahir baru dengan semangat baru. Pergaulanku dengan komunitas
membawaku kepada pengenalan kekatolikan. Aku merasakan nilai-nilai gereja yang hadir secara konkret di kelompok marginal, khususnya di hati penyandang disabilitas. Gereja hadir tak sebatas lewat misa atau homili pastor, namun gereja hadir secara nyata. Aku dikunjungi di rumah, disapa, dan diajak aktif bersama teman-teman disabilitas dalam berbagai aktivitas yang positif. Aku bersama teman lain dihidupkan kembali dengan siraman rohani Katolik dan juga dengan kegiatan sosial kemasyarakatan. Sampai akhirnya aku diteguhkan di dalam iman Katolik pada tanggal 21 Desember tahun 2019, ulang tahun keduaku. Ya, aku renungkan hidup yang pernah aku lalui. Ada kematian dalam hidup saat aku frustasi dan sedih berkepanjangan karena kebutaan. Aku pernah bangkit saat berjumpa Tuhan Yesus yang ada di diri sahabat-sahabat yang mengunjungi dan menyapaku di awal kebangkitanku. Aku pun ingin diangkat seperti Tuhan Yesus, diangkat ke surga. Wah, kalau yang satu ini terserah Tuhan sajalah. Tapi rasanya tidak mungkin lah ya. Hehehe. Surga kuyakini bukanlah tempat, tapi situasi dan kondisi hidup. Aku percayai surga itu ada untuk banyak orang, sehingga aku wajib mengajak sebanyak-banyaknya teman disabilitas masuk surga. Tentunya bukan hanya dengan misa atau aktivitas liturgi yang bukan aku banget, tapi keselamatan sebagai tunanetra. Roh Kudus juga adalah api. Api yang membakar semangat untuk diri ini bisa menyemangati teman disabilitas yang belum menerima keterbatasan dengan apa adanya, atau menerima tapi dengan setengah hati. Demikianlah permenungan singkat di tengah tahun 2021 ini. Segala puji syukur kuaturkan bagi Tuhan Yesus yang telah memberi sobat setia dalam gulita. Roh Kudus yang selalu berdiam di diri ini, karena Ia selalu kuundang. Karya Ferry Jazz, Bekasi, 24 Mei tahun 2021. Ada Tuhan di sini, oleh Rahel Stefani. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, "Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya." Kejadian 28 ayat 16. Sebagian besar dari kita pasti tidak asing dengan sebuah film romansa yang diangkat dari kisah nyata yang terjadi pada tahun 1912, yaitu Titanic. Film ini menceritakan tentang sebuah kapal yang karam
disebabkan oleh benturan hebat antara kapal dan gunung, sehingga memakan banyak korban. Ada satu yang menarik dalam film karya sutradara kondang James Cameron ini, yakni adegan di mana grup musik kapal itu tetap memainkan lagu-lagu mereka dengan profesional di tengah kepanikan penumpang yang tengah terancam nyawanya. Salah satu lagunya adalah himne Nearer My God to Thee, atau Makin Dekat Tuhan. Lagu ini menjadi lagu penutup sebelum akhirnya mereka menemui ajal masing-masing di lautan yang begitu dingin. Tetapi, tahukah kita kisah di balik terciptanya lagu yang sangat populer ini? Adalah seorang wanita bernama Sarah Flower Adam, di mana saat lirik lagu ini ditulis, ia tengah bergumul antara iman dan kenyataan akibat penyakit tuberkulosis atau TBC yang dideritanya. Meski pada akhirnya Sarah meninggal karena penyakit tersebut, tetapi sampai saat ini lagunya telah menginspirasi banyak orang di seluruh dunia. Sebagai seorang disabilitas, kita juga pasti pernah mengalami pergumulan yang berat dalam proses menerima kenyataan. Belum lagi pandangan orang-orang yang menganggap disabilitas sebagai suatu masalah. Bahkan tak sedikit yang berpendapat kalau disabilitas adalah suatu kutukan. Alhasil banyak dari kaum disabilitas ikut terpengaruh oleh pandangan demikian, sehingga mereka mulai meratapi nasibnya sebagai seorang disabilitas, mengeluh terus-menerus sampai ke taraf mengasihani diri sendiri. Kondisi mereka yang disabilitas tersebut telah membawa ancaman bagi hidup mereka, hingga hati mereka pun terus digerogoti oleh kepanikan, kekhawatiran, dan ketakutan. Padahal tanpa mereka sadari, justru kondisi seperti itulah yang menyebabkan mental mereka kian terpuruk dan menyerap habis seluruh semangat mereka untuk terus berjuang dan bergerak maju. Akhirnya banyak waktu berharga terbuang sia-sia. Kesempatan dan peluang pun terlewatkan begitu saja. Mereka mulai menyalahkan Tuhan atas ketidakberuntungan mereka, dan lambat laun mata rohani mereka pun kian tertutup. Mereka tidak lagi mampu memandang Tuhan pada tempatnya. Di dalam pandangan mereka, Tuhan tidak ada. Yakub dalam hidupnya pun pernah merasa ketakutan karena ancaman dari kakaknya Esau, membuatnya tidak lagi dapat memandang Tuhan, sampai akhirnya Tuhan sendiri yang harus menjumpainya lewat mimpi. Itulah sebabnya mengapa saat bangun dari tidurnya, Yakub langsung berkata, "Sesungguhnya ada Tuhan di sini, dan aku tidak mengetahuinya." Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, ingatlah selalu ada Tuhan di sini. Bersama Tuhan kita pasti sanggup melakukan perkara yang besar. Disabilitas bukanlah suatu hambatan untuk Tuhan bertindak, menyatakan kemuliaan-Nya dalam kehidupan kita. Jangan izinkan ketakutan, kecemasan,
atau pikiran negatif kita menghalangi pandangan kita akan kemahakuasaan Tuhan. Melainkan biarlah melalui keberadaan kita sebagai disabilitas, nama Tuhan semakin dimuliakan. Bukankah pribadi dan karya Yesus Kristus di kayu salib sudah lebih dari cukup untuk memberikan penghiburan dan kekuatan bagi kita? Karena itu, di tengah kondisi apapun, tetaplah arahkan pandangan kita pada salib Kristus, karena di sanalah terletak seluruh esensi dari kehadiran Allah dan kasih-Nya yang sejati. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan adalah momentum yang mengubah ketakutan menjadi harapan akan janji Allah yang sempurna. Amsal 10 ayat 4. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Semua orang pasti ingin menjadi kaya. Entah ingin kaya materi, kaya ilmu, kaya prestasi, kaya iman, atau mungkin masih ada kaya dalam hal lainnya. Untuk menjadi kaya, tak mungkin kita hanya berpangku tangan atau terus tidur-tiduran dan bermimpi ada rejeki yang jatuh dari langit. Perlu kerja keras dan ketekunan dengan memanfaatkan segala kemampuan, talenta, dan sumber daya yang kita miliki. Kita juga harus rajin belajar, bertanya, dan memperbaiki diri supaya kekayaan yang diinginkan bertambah, atau setidaknya tak berkurang jumlahnya. Rajin bukan berarti kerja keras yang sementara, melainkan terus berlanjut berkesinambungan, meski ada rintangan yang menghadang. Permasalahan dan kegagalan tak seharusnya membuat berlama-lama menghentikan langkah. Belajar dari permasalahan dan kegagalan menjadi modal kita untuk segera memperbaiki diri dan melanjutkan langkah mencapai tujuan semula. Tak perlu berkecil hati jika kerja keras dan hasil usaha kita tidak dihargai orang lain. Yakinlah, Tuhan yang Maha Melihat menghargai setiap kerja keras orang rajin yang didasari ketulusan. Kita pun tak perlu iri jika hasil kerja yang didapat tak sebanyak yang didapat orang lain. Percayalah, Tuhan yang Maha Adil memberi porsi upah yang paling pas bagi orang rajin, sesuai dengan apa yang sudah dikerjakan dan sesuai dengan kebutuhannya. Satu hal yang perlu diingat saat berusaha menjadi kaya adalah menentukan saat berhenti dari segala yang kita kerjakan. Tujuannya tak hanya untuk mengistirahatkan tenaga dan pikiran, namun yang utama untuk bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam setiap kerja keras kita dan bersyukur atas semua yang Dia beri sebagai upah kerajinan kita. Ingatlah, bukankah Tuhan pun pada saat penciptaan dunia berhenti pada hari ke-7 untuk beristirahat dan menguduskan hari itu? Tunggu apa lagi? Ayo kita jadi orang rajin yang kaya dan beroleh berkat Tuhan. Sebuah karya oleh Wahyu Wigati atau Uke.